Ya, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Pasti luar biasa kan? Puji Tuhan, kita ucapkan ke Tuhan Yesus karena pagi hari ini kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik, kalian udah siapin nggak Alkitabnya? Kalau belum, yuk disiapkan dulu Alkitabnya. Terus siapkan diri adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online Majelis Jemaat GKI Nazaret. Nah, tapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa supaya Tuhan menyertai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun, masih diberikan napas kehidupan, dan kami pada pagi hari ini ya Tuhan bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan ceria dan dengan penuh hikmat ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti, supaya kami dapat mendengarkan kebenaran akan dari firman-Mu yang dapat menjadikan berkat bagi diri kami, supaya kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang taat pada Engkau, dan juga dapat memberikan berkat ke sesama kami dan menjadikan kami terang bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Kakak ulangi, Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Kalau adik-adik sudah dapat nas Alkitabnya,
Kakak ajak kita semua untuk membacanya. Tapi kakak ajak kita membaca dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 saja. Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Adik, sebelum kakak bercerita, kakak akan bertanya dengan adik-adik semua. Apakah adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Benar, cerita minggu lalu adalah cerita tentang pemberitahuan kelahiran Yesus, di mana Maria ditemui oleh malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus, dan dialah yang akan menjadi juru selamat manusia. Nah adik-adik, kita akan saksikan video berikut kelanjutan dari cerita kita minggu lalu. Selamat menyaksikan. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat.
Adik-adik, demikianlah kita sudah menyaksikan cerita kelahiran Yesus Kristus. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu peristiwa di Taman Eden, Allah telah merencanakan dan menjanjikan seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia ciptaannya. Dan janji tentang datangnya Sang Mesias itu sudah disampaikan dan dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama, beribu-ribu tahun sebelum kedatangannya. Semua nabi dan umat Tuhan menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat yang akan membebaskan manusia dari hukuman Allah karena dosa-dosanya. Dan sampai akhirnya, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Allah, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi janji Allah itu. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah sebagai juru selamat manusia yang berdosa. Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati adalah puncak dari misi penyelamatan Allah yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, kesimpulan dari cerita kita hari ini adalah Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi janji Allah akan seorang juru selamat, dan Yesus adalah juru selamat dunia. Adik, minggu kemarin kakak ada memberi tugas untuk adik-adik, yaitu menghafal ayat firman Tuhan. Nah, sekarang kita saksikan adik-adik yang telah mengirimkan video menghafal ayat tersebut. Halo, nama saya David Gabriel Ciman dan saya akan membaca ayat hafalan Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dalam 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Adik-adik, sekarang kakak akan memberikan tugas ayat hafalan untuk adik-adik minggu depan. Ayat hafalan terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, rekaman video hafalan nas firman Tuhan adik-adik dapat dikirimkan ke grup parenting atau dapat dikirimkan ke kakak sekolah minggu dan diterima oleh kakak sekolah minggu paling lambat hari Kamis depan. Baik adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Kakak minta adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Yuk sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu. Kau masih memampukan kami hingga sampai saat ini. Kau sudah memberkati kami, Kau sudah memberkati istirahat kami, Kau sudah memberkati apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau juga sudah memberkati kakak sekolah minggu yang bertugas, maupun menyampaikan pujian, maupun menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Kau sudah memampukan kakak sekolah minggu untuk dapat melayani kami pagi hari ini dengan baik. Sekarang Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa syafaat. Yang pertama, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini kondisi kami masih belum pulih 100%. Kami masih terjadi Corona COVID-19. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau yang memulihkan daerah kami, terlebih-lebih Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai segala kesehatan kami, untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami seperti biasa. Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami melewati COVID Corona ini dengan baik, dan Engkau yang akan menghilangkan COVID ini, dan hingga pada saatnya nanti kami dapat melaksanakan kegiatan kami seperti biasa. Kami dapat bersekolah bersama teman-teman kami dapat bersekolah minggu bersama teman-teman dan kakak sekolah minggu, bahkan kami dapat melakukan segala aktivitas kami bersama teman-teman kami yang lain secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang saat ini mereka masih melaksanakan segala kegiatan mereka di rumah saja. Bahkan mungkin ada beberapa anak-anak sekolah minggu yang sudah ambil bagian dalam sekolah tatap muka. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka untuk mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka dengan baik. Terlebih-lebih kami mau berdoa Engkau memberikan mereka kesehatan untuk mereka dapat bersekolah dengan baik dan lancar, dan juga apa yang sudah mereka pelajari itu tidak sia-sia, tapi itu dapat benar-benar terhimpun di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Kami mohon Engkau memberkati, Engkau menyertai mereka selalu, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap pelayanan mereka, bahkan apapun yang orang tua kami kerjakan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau yang memberikan kesabaran bagi kedua orang tua kami untuk dapat merawat kami, menuntun kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seru kami hanya kepadamu. Kami tahu doa kami ini tidak sempurna, dan kami tahu Engkau lebih dahulu mengetahuinya sebelum kami menyampaikannya. Tapi kami hanya bisa menyampaikan dan memohon kepadamu, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyempurnakan segala kehidupan kami. Doa syafaat kami ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti
kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau telah melancarkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati menyertai kami, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai atau mau melanjutkan kegiatan kami selanjutnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami ini Tuhan, dari awal hingga berakhirnya, tidak kurang satu apapun. Terima kasih atas berkat-Mu sampai pada saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Masih semangat? Iya, harus semangat dong. Iya, gimana tadi cerita firman Tuhannya? Bagaimana? Iya, semoga firman Tuhan tadi dapat menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik semua ya. Iya. Nah, di sini kakak mau mengingatkan kepada adik-adik semua, jangan lupa untuk hadir lagi di ibadah sekolah minggu online GKI Nazaret adik-adik ya. Nah, yaitu hanya di channel YouTube GKI Nazaret. Jangan lupa ya untuk hadir lagi di minggu depan jam 7:30 pagi adik-adik. Nah, kakak juga mengingatkan kepada adik-adik untuk bisa mengirimkan foto atau video adik-adik saat beribadah sekolah minggu online.
ya bisa minta tolong mama papanya untuk mengirimkannya kepada kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing per kelas, atau boleh juga dikirimkan ke grup WA parenting. Nah, dan juga kakak mau mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Kakak ingatkan kepada adik-adik agar selalu menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan hindari kerumunan ya adik-adik semua. Nah, dan juga yang paling penting, kakak mau mengumumkan sesuatu. Apa itu? Ayo, iya, jangan lupa ya adik-adik semua, diingat jangan lupa hadir di ibadah perayaan Natal seksi pelayanan anak Majelis Jemaat GKI Nazaret pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pada hari Minggu ya, jam 4 sore atau jam 16.00 WIB. Di mana ya itu hadirnya? Yaitu di channel YouTube GKI Nazaret ya. Jadi kita mau mengundang adik-adik semua untuk hadir ibadah online melalui channel YouTube GKI Nazaret. Oke, jangan lupa catat waktunya ya. Oke, jadi sekian dulu ya dari kakak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.